ibu tua sampai bocah bermuka pucat, 4 kisah mistis di luar nalar Naomi saat tersesat di Gunung Slamet. Naomi Daviola Steyani sempat membuat geger warganet di jagat media sosial. Remaja pendaki berusia 17 tahun tersebut dinyatakan hilang selama 2 hari saat mendaki Gunung Slamet sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Saat tersasar di gunung setinggi 3.432 meter di atas permukaan laut, MDPL, itu, Naomi mengaku mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalar. Ia mengalami kejadian mistis yang menerornya kala terjebak di tengah Gunung Slamet. Berikut sederet kisah di luar nalar yang dialaminya itu. 1. Bertemu sosok ibu tua dan burung. Naomi bersama rombongan sampai di puncak gunung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah bersuah foto dan istirahat, siswi SMKN 3 Kota Semarang itu turun sekitar jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, tinggal tersisa 4 orang yang berada di puncak yakni Naomi, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Cowok yang pertama itu turun, saya nyusul di belakangnya, tapi saya enggak kuat dan mulai sesek. Akhirnya saya nungguin 2 orang cowok dan cewek di belakang saya. Pas saya nengok ke belakang itu masih ada orangnya, saya lihat lagi ke depan sambil lihat-lihat sekitar. Yang kedua kalinya saya nengok, masih ada. Nah, yang ketiga kali saya nengok ini udah nggak ada orangnya, ujar Naomi seperti dikutip dari YouTube RJL5 Fajar Aditya. Naomi seketika panik, ia mencoba berteriak minta tolong, tapi tak bersambut. Ia lalu mencoba untuk turun sendiri ke bawah lalu berhenti untuk mencoba mencerna jalur pendakian. Di tengah kepanikannya, ia sempat melihat sosok ibu-ibu mengenakan baju hijau. Saya sempat melihat ibu-ibu pakai baju hijau. Dia ngasih makan burung, burungnya itu juga warna hijau. Pas saya deketin, dia bukan ibu-ibu ternyata kayak tumbuhan tapi menyerupai ibu-ibu itu. Burungnya itu juga bukan burung tapi tumbuhan juga, ceritanya. Melihat kejadian itu, bulu kuduk Naomi bergidik. Ia memutuskan untuk naik kembali ke arah puncak berharap bertemu dengan 2 orang temannya. 2. Melihat klinik. Naomi kemudian mencoba untuk kembali turun. Kali ini ia mencoba untuk mengambil jalur lain dari jalur sebelumnya. Dalam perjalanan, Naomi kembali melihat keanehan. Di hadapannya ada sebuah klinik. Wah, siapa tahu di sana, klinik ada orang. Saya cobalah ke situ. Pas, saya dekatin ternyata bukan klinik itu semacam kayak material-material aja. Bekas bangunan dan besi gitu, saya udah nggak ada harapan lagi nih, katanya. Ia lalu kembali berjalan membelah rumput-rumput tinggi. Naomi bahkan sempat berlari demi menemukan jalur pendakian yang biasa dilewati para pendaki. Saya ketemu semacam pagar yang tinggi ada penutupnya. Itu apa? Kok kayak gini pagarnya? Saya nggak berani buka. Saya akhirnya pilih naik bagaimanapun saya tetap naik lagi, katanya. 3. Bocah bermata gelap dan wajah pucat. Naomi sempat masuk ke dalam sebuah hutan. Di tengah hutan, ia duduk dan pandangan matanya ke arah depan. Saya melihat depan saya ada kayak bukit. Bukitnya nggak cuma 1 tapi 2. Kayaknya tadi pagi tuh nggak gini deh. Bukitnya cuma 1 kok sekarang ada 2, pikirnya. Tak hanya itu, ia juga sempat bertemu dengan 4 sosok bocah. Naomi memperkirakan 3 bocah itu masih seumuran anak SD dan 1-nya SMP. Mereka pakai baju putih semua, wajahnya putih, matanya kotak hitam. Yang saya kaget itu, ada salah satu dari mereka mirip sama adik sepupu saya, cewek, ceritanya. Bocah yang mirip adik sepupunya itu pun sempat menyeringai seram ke arahnya. Dia tuh, bocah itu, awalnya kayak nyeringai gitu tapi lama-lama wajahnya murung menyedihkan banget gitu loh. Setelah itu karena saya ngerasa dia udah nggak bisa diajak bicara, saya milih istirahat juga capek kan. Nyari duduk, nyari tempat buat tidur di sana. Hari juga udah mulai maghrib, ceritanya. 4. Suara berisik. Naomi mencoba memejamkan kedua matanya untuk tidur. Namun, ia sulit tidur dengan nyenyak. Naomi lalu membuka kembali kedua matanya dan melihat dalam kegelapan di sekitarnya samar-samar orang yang sedang mengobrol. Mereka ini saling ngobrol antara satu sama yang lain tapi nggak kenal mereka itu siapa.
Saya tuh mikirnya gini, walah mungkin aku udah ditemuin. Makanya kayak mereka ini lagi ngobrol, ujarnya. Naomi lalu beranjak bangun. Suara-suara itu seketika lenyap. Benar-benar sepi sama sekali, udah nggak ada orang, katanya. 5. Muncul sosok boneka berwajah seram. Naomi kembali memaksa dirinya untuk tidur. Kepalanya bersandar di sebuah batu. Pas saya tidur lagi, di sebelah saya tuh ada kayak sesuatu. Pas saya senterin itu tuh banyak banget pohon kecil-kecil, warnanya hijau, katanya. Namun, ketika senter kembali dimatikan, pohon-pohon itu seakan menjelma menjadi boneka. Naomi teramat kaget. Dalam kegelapan, ia melihat satu di antara boneka itu tampak sangat seram. Boneka yang seram itu menunjuk ke arah saya. Saya langsung kepikiran sama sosok yang menyerupai adik sepupu saya tadi. Saya langsung bilang, ini semua buat apa? Aku tuh nggak takut sama ginian. Aku udah nggak mempan lah sama kayak gini-gini, tantang Naomi. Naomi kembali bangun dan mencoba menantangnya. Tiba-tiba boneka-boneka itu sudah lenyap. Boneka yang paling seram itu kayak suster rumah sakit. Rambutnya panjang, dia menunjuk saya kayak ada darah-darahnya juga di situ, pungkasnya.